Well, halo. Sekarang udah masuk tanggal 20 Januari 2019. Karena sekarang udah masuk jam 12 lewat 8 malam. Jadi ceritanya gue mau cerita ya kemarin itu. Jadi tadi sore tepatnya kemarin, jadi tanggal 19 Januari 2019 gue klaim Auto Vision, lampu SID Auto Vision di Green Lake City. Nah, singkat cerita, gue belum cerita dulu ya. Jadi gue tuh punya SID Auto Vision mereknya yang tuner, yang jadi itu balasnya bermasalah ya, dia sering kedap kedip gitu, dan terkadang ini apa namanya terkadang nyala mati, lagi nyala nih tiba-tiba mati total, tapi kalau lampu kita offin, kita onin lagi, dia nyala lagi. Ya singkat cerita bermasalah lah. Itu kejadiannya sudah dari bulan November 2018. Nah, gue tadi itu mau klaim, cuman tapi kayak gue pikir garansi masih panjang lah sampai Juli 2019, jadi ntar aja mager gue klaimnya. Dan by the way gue belinya di Tokopedia ya. Nah, terus singkat cerita gue tadi kontak lah ke Autovision langsung. Gue nggak mau klaimnya via via seller di mana gue ngebeli barang itu, biar cepet aja, jadi makanya langsung ke Autovision. Ya udah langsung ganti. Nah, ternyata memang cepat sih. Nah, cuman ada satu tips yang gue mau kasih tahu. Jadi dia bilang gini kan, si orang Autovision tuh bilang gini, eh mobilnya sekalian bawa aja biar sekalian proses instalasi gitu. Nah terus, sorry sebentar, ini kok kayaknya kameranya deket banget ya, pada gue udah jauh, tangan gue udah jauh nih, udah begini. Nah, terus orang-orangnya bilang kan, bawa aja mobilnya sekalian supaya sekalian proses instalasi. Tadi gue kira proses instalasi itu free, karena proses instalasi SID kan simple ya. Lu nggak mungkin salah pasang karena kabelnya itu cuma ada dua. Dari balas ke bohlam itu cuma ada dua kabel, yang nggak mungkin kebalik, udah pasti. Kalau kebalik nggak bisa, ceklek nggak bisa masuk. Dan dari balas ke ini ke apa namanya kabel set itu juga nggak mungkin salah, karena soketnya bentuknya beda gitu. Pokoknya prosesnya gampang lah, itu udah kecil lah urusan gituan. Nah, terus habis itu kan gue kira free dong, karena kan proses instalasi gampang. Nah ternyata, jadi sorry singkat cerita, tadi udah klaim ya, gue lupa jadi cerita. Jadi ini nih, apa namanya, lengkap. Gue datang ke sana, gue klaim. Balas gue kan hidup mati gitu, tadi hampir nggak bisa klaim. Dia bilang tapi ini nyala. Tapi kebetulan untung gue punya bukti videonya. Gue jadi biasa semua hal gini gue videoin buat bukti otentik gue tunjukin ke mereka, nih lu lihat sendiri, dari nyala mati kedap kedip nyala lagi, gue matiin terus gue nyalain lagi, nyala lagi, habis itu kedap kedip mati lagi. Pokoknya singkat cerita ada begitu. Nah, singkat cerita akhirnya mereka telepon ke Bandung, kayak ke pusatnya gitu. Singkatnya, ya udah boleh tukar, nggak apa-apa, emang kasus gini ada. Ya jelas ada lah, ini gue punya bukti otentiknya gitu, bukan cuma speak doang. Nih lu nonton sendiri video gue. Walaupun jadi ada dua orang di sana, satu mekaniknya ya atau teknisinya atau siapanya itu, satu lagi ibu-ibu gitu. Nih ibu-ibunya nih agak-agak ya gitulah, agak-agak nggak asik lah orang gitu ya, ya you know lah. Nah singkat cerita, oke, boleh tukar kan. Nah tadi kembali lagi ke ceritanya gimana. Gue kira kan instalasi free, karena dia bilang kan udah sekali instalasi. Udah singkat cerita ditukar sama palas yang baru, tiba-tiba gue dicharge biaya 125.000. Dia bilang ini per titik ya pak. Per titik apa, karena bapak lampunya H4, jadi ada 5 titik yang harus dikenakan biaya. Intinya per titik harga 25.000, jadi 5 kali 25 125 gitu. Hah, titik apa sih? Oh jadi intinya dari balas ke kabel set ke lampu H4 ke controller sama ke ini apa ke masa ke ground. 5 titik, anjing, coba bangsat banget, cuma begitu aja dikenain 125.000. Fuck banget. Kalau gue tahu itu tadi ada biaya, udah jelas nggak mungkin lah gue biarin mereka pasang. Itu lu masang HID itu gampang setengah mati, udah lu merem aja nih, ibarat merem lu udah nggak mungkin salah, karena soket itu bentuknya udah beda. Satu bentuknya misalnya kotak, satu lagi segitiga misalnya ya, udah pasti nggak mungkin salah pasang, udah pasti bener gitu loh. Nah jadi gue ada sedikit ini apa namanya, bukan kritik ya, kekecewaan gue nih terhadap Autovision. Eh, karena wah lu sialan banget, ternyata untuk pasang gitu aja instalasi lu kan harus 25.000, yang itu gampang setengah mati lu masangnya. Dan lu nggak bilang tuh di awal tuh ada biayanya, jadi kesannya seolah-olah itu free tapi ternyata lu bayar gitu. Nah jadi ya itu tips gue pertama. Kalau kalian punya HD Autovision, kalian klaim, oke gue akui, jempol deh, klaimnya gampang. Walaupun ada sedikit-sedikit ya sedikit cincong-cincong dikit, karena dia bilang katanya wah ini kan nggak mati pak, apa segala macem lah. Mekanik itu sih oke sih, teknisinya simple, dia orangnya gampang, udah ganti aja, emang rusak balasnya, emang lemah,
ini ibu-ibu ini nih emang agak-agak ya gitulah. Nah oke, singkat cerita udah kan tadi diganti. Nah eh, tipsnya tadi ya, kalau kalian ganti klaim, kalau bisa sih mati total, biar gampang, biar nggak baik bacot. Jadi ini mati total nih, udah fix balas gue meledak nih, selesai gue ganti total. Nah kalau kayak gue kan balasnya masih hidup, cuman tapi lemah, jadi kadang mati kadang hidup, kadang mati kadang hidup. Nah jadi ya mereka ada alasan sedikit nih, tapi akhirnya boleh ya singkatnya. Jadi oke lah, untuk ini gue acungin jempol untuk automation. Ya, proses klaimnya cukup mudah. Cuman tadi tipsnya, jangan mau dipasangin sama mereka. Jadi kalau misalnya mereka bilang ya bawa kendaraannya, ya mungkin kalian boleh bawa kendaraan, tapi jangan, kalau bisa sama kalian udah copotin balasnya dari rumah, terus kalian datang ke sana, nih balasnya begini, udah kondisi gue copotin. Kalau misalnya minta dipasangin, bilang aja, kalau bisa bilang jangan. Tapi kalau mereka bilang maksa dalam arti ya kita harus tes dulu pak, lu bilang mobilnya bukan yang ini, mobilnya dari rumah, gue nggak bawa mobil yang lampunya balasnya gue copotin ini. Jadi at least pokoknya ini jangan sampai mereka nyentuh mobil kalian, karena kalau nggak kalian dikenakan biaya instalasi yang nggak penting, itu nggak worth sama sekali. Dan juga kalau bisa lebih mudah lagi, klaimnya melalui Gojek aja. Melalui kurir atau Gojek atau apapun, pokoknya pakai kurir. Kalian kirim barang ke mereka, konfirmasi, ini gue mau klaim barang ya, barangnya gue kirim pakai Gojek, pakai JNet, pakai Tiki atau apapun itu ke mereka. Dan dengan kondisi tadi ya, syaratnya kalau mau kirim dengan posisi pakai kurir itu benar-benar mati total balasnya. Jadi mereka nggak baik bacot dan nggak ada alasan lagi, ini mati udah fix, gue mau gimana. Nah tapi kalau misalnya, dan itu nggak harus balas juga ya, bisa juga buah lama putus atau apa, pokoknya mati total lah intinya lah. Tapi kalau misalnya masih hidup, masih kayak gue atau kasusnya ya, yang lemah, yang apa, baiknya kalian datang ke sana buat bisa ada counternya. Kalau nggak mereka bilang ini nyala nih pak, begini begini. Nah kalau ada kalian kan, kalian bisa counter kan, lu lihat aja sekarang nyala, coba lu tes di power bank lu. Mereka ngetesnya pakai power bank, by the way, power bank yang pakai baterai lithium polymer yang ada arus DC 12 volt ya. Nah coba tes tahan berapa lama itu balas nyalanya. Pokoknya intinya buktiin lah kalau itu balasnya emang udah lemah. Kalau bisa juga kalian bikin videonya di mana pas lagi apa namanya, nyala atau habis itu mati hidup kayak gue bikin lah. Jadi ada bukti otentik ya, mereka nggak bisa baik bacot, di buktinya udah ada gitu, lu lihat langsung aja. Nah jadi apa namanya, datang ke sana kalau misalnya kalian yang balasnya kondisi rusak kayak gue, tapi dengan bukti otentik biar gampang. Kalau misalnya nggak balas sudah mati total, udah nggak usah datang, langsung kirim pakai kurir aja. Nih gue mau klaim garansi, selesai udah, tuker baru, nggak usah proses instalasian. Pokoknya gitu ya tipsnya ya. Atau kalian kalau mau lebih mudah mungkin bisa kirim ke sellernya di mana kalian beli itu balas, mungkin di toko online atau gimana lah. Tapi mungkin butuh proses ya. Kalau datang ke mereka cepet banget, langsung barangnya ada langsung tuker hari itu juga, nggak pakai IUEO. Kecuali tadi kayak gue ada sedikit IUEO, tapi karena kasus gue case-nya agak berbeda, case-nya gue di mana balasnya lemah gitu, bukan total. Oke, jadi sekian gitu aja intinya dari semua ini yang mungkin kalian nggak ngerti. Pokoknya inti jangan minta dipasangin. Kalau mereka belum mau pasangin, udah nggak usah, mobilnya nggak di sini, mobilnya nggak gue bawa, atau mobilnya bukan mobil yang ini. Intinya gitu aja. Jangan pernah biarin mereka sentuh mobil kalian untuk pasang. Ngetes boleh, tapi ngetesnya kalau bisa jangan mobil kalian. Jadi kalau misalnya mereka bilang, oh yaudah pak, bu, kita tes mobil dulu ya. Oh mobil bukan yang ini, mobil ada di rumah atau di mana lah. Pokoknya inti jangan mereka sampai sentuh mobil kalian. Kalau nggak mereka, kalian akan dikenakan biaya charge 25.000 per titik, yang what the hell, nggak penting banget tuh sumpah. Ya jadi ya udah gitu loh. Oke sekian, bye. Oh ya, by the way abis ini gue mau nunjukin balas yang habis diganti ya, sama mereka. Kayak gini posisi balasnya, bukan posisi balas ya, maksud gue balas yang barunya kayak gini. Warnanya agak beda tapi tipenya sama. Oke, nih lihat ya. Nah ini dia kondisi balas barunya nih. Kelihatan nggak nih? Nah itu balas barunya. Dia warnanya agak beda ya. Yang kemarin gue beli itu, yang udah bawaan dari gue punya beli ini HID, itu warna hitam dan orange. Ini sekarang hitam doang. Dan jadi auto vision apa tuh, sentinum ya. Tapi sama sih intinya tuner sini. Nah ini yang tadi gue bilang, yang gue ceritain, yang dimana kalau kalian pasang HID sendiri, ini kalian nggak mungkin salah. Lihat aja ini dari warnanya udah disamain, merah ke merah, ini biru ke hitam, dan nggak mungkin kebalik. Ini udah fix, kalian kebalik nggak akan bisa ceklek gitu loh, nggak akan bisa masuk karena beda soketnya. Dan juga yang ini tuh, lihat yang ini juga nggak mungkin salah kan, nggak mungkin kebalik. Gimana bisa kebalik? Ini udah nggak mungkin punya kebalik. Jadi bentuknya udah beda. Ini sama yang sebelah sini,
Nih untuk hanya biaya semasang semudah ini dikenakan biaya 125.000. Ini benar-benar gak worth it banget. Even kalian gak ngerti pun cara pasangnya ya, lebih baik kalian datang ke bengkel minta pasangin paling 50.000 kali. Ya ada sih bengkel gak tahu dari minta 100.000, tapi kalian cari lah 50.000 juga harus mau, karena ini gampang banget masangnya. Nih sebatas tips ya, kalau kalian mau masang sendiri dan masih gak ngerti gimana. Pertama, ini hanya terdiri dari kabel set. Ini kabel setnya ini terus ke sini. Ini posisinya udah dilipat-lipat sih, udah di kabel tis, jadi agak kalian ngeliatnya agak ribet ya, karena agak apa kesana jadi banyak kabel, banyak ini bergumpal-gumpal, padahal hasilnya nggak seribet yang kalian kayak sekarang. Ini kalian lihat sekarang karena udah posisi dirapikan, udah ditumpuk, jadinya ya, bikinnya kelihatan lebih ribet. Aslinya ini gampang banget. Ini terpisah nih satu kabel. Nah, jadi satu kabel ini nih dipecah dua, satu masuk ke ini ke balas nih. Jadi dari ini masuk ke balas nih ke sini. Aduh sorry sebentar, kan nggak kelihatan ya. Nah ini, by the way ini ke lampu untuk ini ya, untuk dim ya, untuk lampu jauh, lampu dekat. Dan satu lagi nih ke balas, ini kabelnya ke balas. Tuh dari sini, ini yang buat lampu jauh dekat nih, yang ini soketnya, yang nggak mungkin salah punya karena soketnya bentuknya beda sendiri. Dan satu lagi ini yang ke balas. Udah dari balas tinggal ke lampu, nih balasnya keluar nih. Dan ini kan ada balas nih ke situ ya, kelihatan nggak nih? Balas dari situ keluar ke ini gue nggak tahu apa namanya, mungkin controllernya. Terus habis itu jadi dua kabel kayak gini. Dua kabel udah kalian tinggal ikutin aja, merah ke merah, negatif, biru ke biru, atau ini hitam di sini ya. Dan yang dimana kalau kalian kebalik juga nggak akan bisa kebalik, udah pasti masuk apa udah pasti nggak bisa masuk gitu. Sama yang sebelah sini juga gitu. Dan habis itu tinggal yang ground ditempelin ke negatif aki atau ke body, ke ground, ke masa. Terus yang positif tinggal positif aki. Udah selesai, sesimpel itu. Kalian tinggal rapiin ini kabel-kabel ini aja nih, rapiin, disangkut-sangkutin di mana, diselip-selipin di mana lah. Udah sesimpel itu, tinggal kalian nempelin balasnya ke body atau kemana. Ini kebetulan tempel sama dia bakal double tip doang ya. Dulu kemarin malah gue pakai baut jauh lebih kuat. Nih double tip, tahu nih kuat atau enggak? Dia bilang sih jaminnya kuat, tapi kalau nggak kuat ya ntar gue bautin lagi ke sini, ke body sini. Jadi oke, intinya gitu aja tips dari gue. Kalau kalian mau klaim HD Auto Vision, atau bukan HD doang ya, mungkin kalian beli LED-nya, beli apanya, mau klaim ke mereka, intinya jangan biarkan mereka sentuh mobil kalian. Hindari instalasi, kan instalasi nggak gratis. Jadi ya udah, sekian gitu dulu deh tips dari gue. Dan oke, sekian, bye.